أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Yapda dapat menyelenggarakan acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, kami berharap semoga pengetahuan agama, khususnya masalah Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar. 6. Reynolds Murder Yapda. That is from Mr. Khairul Fuad BA. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hormat saya kepada seluruh pendidik yang hadir pada hari ini, terdiri juga daripada kepala-kepala sekolah, wakil kepala perguruan dan kepala guru-guru sekalian yang bersama-sama kita di dalam acara ini, yang kami sayangi seluruh pemimpin dari Yapda ini. Saya beri waktu selama 2 menit untuk menghabiskan dulu makanannya. Saya silakan dulu. Ya. Sabar. Ini karena ustaznya belum datang. Biarlah saya dulu masalah intern kita saya sampaikan. Menurut versi saya, ya, ini mic ini mesti diperbaiki. Ini mesti dalam keadaan siap. Satu. Yang kedua, ini kalau membuat ini yang belakang background ini jangan cacil macam begini. Ya. Kalau ada spanduk yang lewat itu masih ada, tempellah supaya jangan seperti ini. Kemudian ini PC, sudut pandang.
kita. Menurut saya ini pentas ini kurang ke depan. Kalau kita berbicara dengan audiens kita, ini biji matanya mesti nampak kita. Kalau tidak, lebih baik kita bicara malam, matikan lampu. Kita tak perlu tahu bagaimana perubahan form muka daripada pendengar kita. Saya pikir yang lewat sudah saya kritik dengan Ibu Ida dalam acara kita perpisahan yang lalu. Kemudian saya pikir arahan saya kepada ibu-ibu kita yang menjadi panitia ini adalah murid, bukan guru yang menjadi panitia kita. Saya sudah harus kembali mengucapkan terima kasih. Mungkin ada hal yang darurat di sana, ya silakan saja. Yang berlalu itu takdirlah itu, tak perlu dibahas. Tetapi ke depan kita hendaknya mempersiapkan lebih baik. Di dalam acara ini yang cukup mahal ini, berapa orang murid saja yang terbina? Pembawa acara itu ke itu juga, ya, kemudian menjadi ketua panitia, membacakan surat saja di sini. Mudah-mudahan ke depan ini kalau kita maulid lagi ke depan sana, ini mesti kegiatan ini kita tambah. Kita canangkan memang mulai dari sekarang. Saya bersiap-siap, murid-murid, pemimpin-pemimpin kami untuk ikutlah, katakan dulu, bertanding pidato, azan, atau apa saja yang disiapkan oleh panitia untuk itu. Ya. Baik. Para pemimpin kami sekalian, kita harus bangkit dari kondisi kita. Kalau kami dulu teringat berpidato sebelum reformasi, Pak Ijul duluan baru saya, selalu saya membawakan Al-Mudassir itu di Masjid Al-Ankabut kita tuh di Sungai Dua kita bicara, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wasyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah. Fa'anzir, memberi ingatlah. Tapi sebelum memberi ingat itu, apa yang dikatakan Pak Al tadi, bereskan dulu diri awak. Wasyabaka fatahhir. Nah, dalam hal ini saya hendak mengatakan kepada kamu, wahai pemimpin-pemimpin kami sekalian, kamu harus mengetahui bahwa Al-Falah kita ini pada zamannya adalah kumpulan orang-orang yang melakukan perubahan di Tanjung Baleni menurut zamannya. Dulu pada tahun 1965, pelajar-pelajar, pemimpin-pemimpin dari lokasi ini bergerak untuk menghantam PKI. Dan pada zamannya kita tidak mengaku-ngaku ada namanya reformasi. Kita juga ikut berbicara di kota kita ini. Dalam rangka apa? Melakukan perubahan situasi dan kondisi di lingkungan kita. Bukan hanya sekitar berapa meter saja yang kita akan lakukan perubahan, tapi lebih daripada itu. Para pemimpin kami sekalian, alhamdulillah.
Para pemimpin kami sekalian, apa yang kita lakukan di lokasi ini adalah juga langkah-langkah perubahan di kampung kita ini, kampung besar kita ini, Tanjung Balai namanya. Bukan terlalu sederhana. Kalau kita melakukan dengan baik lingkungan kita ini, yang lain juga akan berubah kondisinya melihat kepada kita semua. Cukup baik sekali mendengarkan pidato membelakangi Ustaz. Kalau kita berhasil menegakkan sholat berjamaah di sini, setiap sholat zuhur itu kami yakin cepat atau lambat seluruh sekolah yang ada di Tanjung Balai ini mereka juga harus melakukan sholat berjamaah itu. Saya hanya takut asyirku bil ibadah. Saya takut syirik saja dalam ibadah. Kita tunduk kepada yang lain hanya kepentingan untuk ramai sholat. Maksud saya apa? Maksud saya lebih jauh. Syiar agama ini harus kita tegakkan. Lebih jauh lagi para pemimpin kami sekalian, ini kesimpulan Mi'raj ini adalah menyangkut sholat. Kamu sekarang sudah dibagi itu buku monitoring harian sholat pemimpin Yabda ini oleh wali kelas. Seluruhnya kamu sudah diberikan buku itu. Itu mesti kamu tekan setiap kamu sholat. Berlaku jujurlah. Akhirnya kamu nanti ditekan oleh wali ataupun orang tua murid. Dan di sini saya berharap wali kelas bekerja sama, periksalah itu mau 3 hari sekali, seminggu sekali. Tetapi saya lebih jauh lagi, di atas wali kelas ini saya meminta tolong kepada Ibu Masbah, tolong perhatikan buku monitoring sholat itu, ya. Itu akan diperiksa. Ya, kamu coret-coretlah sedikit buku tuh, wali kelas, Ibu Masbah, atau siapa saja yang punya perhatian terhadap hal ini, yang ujungnya kami inginkan adanya kejujuran dari pemimpin ini di dalam mengisi buku itu. Lebih jauh lagi, pemimpin-pemimpin kami melakukan sholat pada waktunya. Bagi yang berhalangan, kamu bilanglah, tulislah di situ berhalangan. Kemudian wali kelasnya akan tahu, guru-guru di sini akan tahu kamu itu dalam keadaan berhalangan, maka kamu tidak dipaksa melakukan sholat berjamaah di sini. Ya, jadi setiap hari ada 2 buku yang kamu harus tetap bawa. 1 buku penghubung, 1 buku monitoring harian sholat itu. Ya, ada berapa buku? 2 buku. 1 buku penghubung, 1 buku monitoring harian sholat itu. Dengan adanya kami berhubungan dengan orang tua kamu, kami yakin ini akan berhasil kegiatan-kegiatan ini. Kami yakin ini peningkatan, ya, akhlakul karimah ini akan berhasil dilakukan. Kenapa? Karena bekerja sama dengan orang tua kamu semua. Kami yakin tanpa kerjasama ini kamu tidak akan berhasil seperti kami cakapkan tadi. Bagaimana kami mau menegakkan cerita sholat kalau orang tuanya di rumah agak tak sholat? Kan begitu.
Bagaimana? Artinya apa? Sebenarnya kami lebih jauh hendak mengajak sholat orang Tanjung Balai ini dan sekitarnya. Kan begitu? Bukan hanya mau mengajak pemimpin-pemimpin kami sekalian, tapi juga hendak mengajak orang tua kamu menegakkan sholat itu. Karena bagaimanapun juga Allah sudah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang tiap pagi kita baca tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Allah akan kasih jalan keluar dalam hidup kita ini kalau kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia akan kasihkan jalan keluar kepada kita semua dari arah yang tidak kita perhitungkan. Jalan keluar itu boleh dari muka, boleh dari samping, boleh dari belakang dan sebagainya. Bagaimana kita tidak akan melakukan bertawakal kalau kita, ya, saya hendak kasih contoh dulu kepada kamu semua. Coba kamu perhatikan Labuhan Batu. Labuhan Batu, mereka sekarang cukup berbahagia, ada sawit di mana-mana. Ada sawit di mana-mana dan berhasil ekonomi mereka, dan ini ditunjukkan dengan keramaian orang-orang yang berangkat haji dan umrohnya. Tahukah kamu itu ada hubungannya, ada pengaruhnya orang-orang yang suluk di sana, orang-orang yang melakukan ibadah di sana. Dr. Hendrik Kristen, dia apa dibilangnya sama saya? Coba perhatikan negara-negara Islam, katanya. Di bawahnya itu ada minyak, ada sumber kekayaan yang lain. Ini karena apa? Ada hubungannya keimanan kita dengan hasil yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pun demikian juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Tanjung Balai kita ini menjadi kota yang Islami. Ya, kita mulai saja dari Al-Falah ini. Kita mulai saja dari sini. Nanti akan menjadilah kota kita ini kota yang Islami. Kamu mungkin sebagian akan mengatakan, ah tak mungkin, karena banyak maksiat di kota ini. Tapi kamu kan sudah diberi Allah ini modal. Penduduk yang paling banyak di Tanjung Balai ini Islam. Islam itu tinggal kota yang Islami. Ya, kamu mungkin heran, kita mi'raj pada awal waktu sekarang. Ya, begitu mi'raj, ya, tanggal merah kita buat di sini, dan kami tengok sebagian mengikuti. Nah ini sebagian kawan-kawan guru kita mungkin merasa ada sesuatu yang aneh di sini dan sebagainya. Biasalah itu. Ya, kita sambil jalan saja kita tata, kita baguskan, sehingga nanti di Tanjung Balai ini pada tanggal hari merah itu betul-betul dilakukan dakwah yang efektif. Tahukah kamu para pemimpin kami sekalian, ini mirat-mirat nih, maulid di Mekah sana, Saudi Arabia, ini bahkan dilarang dibuat macam begini. Ya, ada kan kita buat di sini, bisa kita gunakan sebaik-baiknya, tidak kita manfaatkan. Kalau di sana tuh, ya katakan bid'ah dan sebagainya, tidak dibenarkan tindakan-tindakan. Tapi kita kepingin acara ini pula supaya diefektifkan. Jangan timbul dalam pemikiran kita, tak ada gunanya kita membuat mi'raj maulid itu. Sedangkan maulid mi'raj kita sudah gawat kota kita ini. Nah, Presiden kita mengatakan Indonesia ini sudah darurat narkoba, darurat sabu-sabu. Sedangkan di dalam acara maulid mi'raj tentunya para ustaz akan berbicara tentang itu.
Itu pun beginilah keadaan daripada bangsa dan negara kita. Ayo kita pandang secara positif kegiatan ini, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian kamu semua, dan saya minta maaf kalau terdapat kekurangan kepada Allah. Saya mohon ampun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang kita hormati segenap unsur pengurus Yayasan Dar Al-Falah, Bapak Ibu, muallim muallimah yang menjadi tenaga pendidik Yayasan Dar Al-Falah yang kita cintai ini. Selanjutnya yang kami senantiasa harapkan, anak kami selaku penerus yang dapat melakukan nilai-nilai perubahan kepada sesuatu yang lebih baik, dan kita semua yang hadir rahimakumullah yang saya muliakan. Sebelumnya saya mohon izin kepada Abang Anda Haji Khairul Fuad, Bapak Insinyur Saleh. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah agama. Ada pesan bahwasanya kalau kita tidak ceramah harus pamit dulu sama guru-guru kita supaya nilainya agak sedikit bertambah berkah. Hello, kan menggelubuh ini. Nah, udah, jadi mau kah ini ya? Airnya? Air mau kah juga? Air tidak kuat ya. Puji syukur mari sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, inayahnya kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini bermuara kepada barokah, hidayah, dan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, sholawat berangkaikan salam mari sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan memperbanyak sholawat dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, semoga kita termasuk dan tergolong kepada umat manusia yang insya Allah diberikan syafaat. Pak Haji ini memang sekolah dan tercopat ini ya, membuat peringatan Isra Mi'raj. Saya tadi malam di Rejoman masyarakat, ini yang kedua sekolah, nanti malam di Pulau Simardan. Jadi kalau cerita Isra Mi'raj ini udah hampir setiap tahun ini ya. Bahkan guru-guru kita sering menyampaikan Isra Mi'raj. Jadi supaya kita memahami dulu konsep daripada Isra Mi'raj itu tak ada lain. Kalau Isra itu artinya jalan ya. Isra itu artinya jalan. Setiap jalan kalau tak maju mundur. Nah, itu kan jalan. Kalau kamu kak namanya maju, kalau ke belakang, kalau sesekali kamu kak sesekali ke belakang, maju mundur. Nah, itu konsep dari Isra, itu jalan. Mi'raj itu tanggo. Tanggo itu berarti cerita ndak alat naik sama turun. Kalau ke atas namanya, kalau ke bawah sesekali naik sesekali turun. Iya naik turun.
Jadi ini juga menunjukkan kualitas gambaran keimanan manusia. Kata Rasul, iman manusia ini ada kalanya maju, ada kalanya mundur, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Cuman penyakit kita lain, lamuan turun dari naik. Itu konsep kualitas iman. Jadi menanggapi peringatan Isra dan Mi'raj ini pun kita juga harus kembali kepada nuansa keimanan. Jadi siapa nanti yang penasaran dengan perjalanan Isra dan Mi'raj itu tanya guru fisikanya, bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya konteks iman yang dapat meyakini, tapi sudah dapat dibuktikan lewat ilmu fisika, bahwa memang Isra dan Mi'raj itu bukan khayalan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi tanya nanti guru fisikanya. Kalau guru fisikanya tak bisa menjawab, tanya aku. Tapi aku yakin mudah-mudahan bisa. Tak mungkinlah tak bisa kan, sedangkan aku tak guru fisika, tak lalu aku juga menjawabnya itu doang. Cuman belajar kamu tentang teori kecepatan cahaya, maka akan terlihatlah jelas bahwa Isra dan Mi'raj itu bukan hanya cerita bualan belaka. Jadi dari mana dia awal ini? Oh, kau mempunyai juga mulai ya? Sampai sekolah di kau. Acara kita kan sudah mulai banyak. Tadi sudah dihibur kita dengan apa tadi? Stand up. Oh iya, kalau itu tak ada stand up komedi doh. Komedi yang pelampal. Itu artinya stand up komedi, komedi yang pelampal. Itu bagus pak. Bagus. Sampai-sampai cerita kompokas dia. Aku pikir di mana kau sedang bicara tempat daral pala, ada jibuyung situ ada. Aku mengapa pula ke kompokas begini ketiku. Iya, tapi untung juga lah ke kompokas daripada ke batu akik katanya. Jadi pada tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad diperjalankan Allah pada satu malam. Itu tertulis dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, lalu ada di atasnya namanya Rab-Rab, ada lagi namanya Mustawa, hingga akhirnya berlabuh di Sidratul Muntaha yang intinya adalah menerima perintah sholat. Cuman sebelum itu banyak yang diperlihatkan Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Karena memang sampai sekarang di mana-mana kita melakukan perjalanan, kita tetap melihat apa yang ada di perjalanan sebelum sampai kepada tujuan. Maka orang yang tidak dapat menikmati perjalanan ketika dia tidur, naik kereta api awak tidur, apalah nampak? Tak ada. Tapi kalau bangun, ada nampak ladang, ada kadang gaya orang-orangan. Tahu kamu orang-orangan nih, kalau di kami dulu sini robot kalak-kalak namanya. Kalau nyonya menakut-nakuti burung, tapi bukan burung saya dan takut, mau takut juga kalau tengah malam. Jadi Allah perlihatkan. Kemudian sebelum Nabi Muhammad diperjalankan, diberikan kepadanya minuman. Yang kita ni pun kalau tak berjalan, apalah duluan diboli? Minuman. Aqua. Itu biasa kalau nak naik kereta api awak akan diboli je dulu aqua. Kalau di kereta api pun aqua juga nak laris ditawakkan. Aqua. Bonbon tisu rokok aqua untuk stok minuman. Jadi Nabi Muhammad ditawarkan kepadanya dua minuman, khamar dan susu. Bayangkan Nabi Muhammad diperjalankan 27 Rajab. Kamu ini kan kenapa bapu kamu ini? Kayak nak menghayal-hayal aku tengok. Iya, kayak nanti kira ada saja beban hidup kamu ini aku tengok.
Iya kena ada temonong-monong baik udah punya beban saja. 27 Rajab kalau dari segi cahaya bulan, adanya bulan nampak 27 Rajab. Tak ada, berarti dapat dipastikan pada saat itu keadaan malam dalam keadaan gelap gulita. Bahkan PLN belum masuk. Zaman itu mana ada PLN? Belum ada perusahaan listrik negara, belum ada pembangkit listrik tenaga air, belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalaupun ada pembangkit listrik tenaga biji mata, baru cas jamato lah. Tapi walaupun dalam keadaan gelap gulita, ketika ditawarkan kepada Nabi Muhammad 2 minuman, Nabi Muhammad memilih susu. Jibril mengatakan, "Sodaqta ya Rasulullah, benarlah engkau Rasul." Kenapa? Ini yang kau pilih, ini minuman tobat, minuman berenergi, minuman sehat, minuman yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau kau pilih yang satu lagi ini khamar, pastilah umatmu akan menjadi umat nampak mabuk. Lagi kan tak dipilih Nabi khamar, lagi kan banyak orang yang tenggen. Iya, mabuk. Ini kita tambah mabuk orang ku tengok. Tak lagi mabuk minuman, sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi, masih saja akan mabuk dengan janda kembang. Janda kembang pun bisa buat mabuk gini. Mabuk orang sudah mulai macam-macam. Bahkan sekarang yang sering dibahas, yang sering menjadi tantangan itu persoalan narkoba. Di Pantai Burung bagusan paten bang, tak dapat orang tulen kambing tai lombu di bawah. Tai lombu itu di Pantai Burung. Itu pun tak ada dan tak percaya, coba tes dulu. Tai lombu, saking dan dasarnya sudah perjalanan mental kita hari ini, baik dan tua dan muda sudah mengarah kepada persoalan narkoba. Bahkan narkoba ini pula dikemas bagus, ada lewat brownies, sikit lagi lewat risol, iya bisa saja nanti lewat kue sayur alias bakwan. Orang kenapa? Karena orang lagi semangatnya. Bahkan beruntung juga kita di Tanjung Balai ini mendapat sertifikat peringkat pertama pintu narkoba terbesar di Indonesia. Peringkat pertama kan hebat itu. Dan tak paguno itu pula di sini ya. Untung saja masih ada lagi yang dilihat orang di Tanjung Balai ini. Apa itu? Hadirnya madrasah-madrasah yang dulunya dibina oleh para ulama, MPI, Al-Falah. Siapa bilang di Al-Falah ini pula tadi konal pula tempat batanya ini dulu. Almarhum kalau kami dulu memanggil atau tuan, itu tidak bisa kita lupakan keilmuannya. Bahkan dari almarhum atau tuan inilah saya dapat pelajaran boleh sholat memejamkan mata. Karena kalau dibaca dalam fikih, memejamkan mata dalam sholat hukumnya makruh, tapi beliau berijtihad kalau dengan jalan memejamkan mata kita bisa khusyuk, maka memejamkan mata itu lebih baik. Itu yang disampaikan oleh beliau. Menggotul kok tak buka biji mata ini apa ya? Allah, itu makanya mata tak boleh lihat. Ini kena di dong sembahyang dilihat mata. Allah, memang jahat ini pandangan ini. Saya pernah pertama kali ke Medan tahun 98. Berangkatlah ke Medan, orang kampung pergi ke Medan. Seumur-umurku belum pernah ke Medan. Cuma ada pesan, dimanapun kau ayah berada, dimanapun kau mak berada, satu yang jangan pernah engkau lupakan, sholat. Begitu azan zuhur, bisa aku singgah di rumah kau dulu, saya bilang sama kawan. Bisa? Aku tidak sholat, boleh? Dikasih laku sajadah dan pakai kompas, itu sajadah. Dari mulai sholat laku kompas di sajadah pikiranku. Allahu Akbar. Nah hebat pulang ini dah kompas, cocok jaga aku kompas. Paten. Kono pula bayar di tempat awak sajadah, jangan kena berkompas bulu pun dah tahu banget dari dia. Tahu-tahu dihadapkan pula sajadah dan berkompas, maka sepanjang itu juga ini pikiran akibat mata.
Jadi makanya kalau dengan jalan memejamkan mata bisa husuk, memejamkan mata itu lebih baik. Tapi janganlah pula mata tak pojam, husuk pun tidak. Umboy nama ngantuk ini. Allah Akbar. Itu tak menjadi itu, ya. Jadi maka dalam hal ini anak kami yang dimuliakan Allah, maka harus ada sebuah keinginan bagi kita. Jangan pernah kita memberi malu hidup ini. Jangan pula ada cerita anak Al-Falah besok kedapatan korban narkoba ataupun lem kambing. Itu yang harus dijaga. Jaga yang pertama nama baik almarhum ulama terbesar di Sumatera Utara pada saat. Itu yang harus diingat. Bahkan hari ini kita juga sudah mengenal yang namanya Haji Buyung. Bahkan aku baru beberapa tahun tahu aku nama bang ni Khairul Puat. Kalau dulu nang kukonan Haji Buyung dibilang kan Khairul Puat, siapa pula ini Khairul Puat ni ketiku. Mungkin dah tahu nang sanggup mengkuyak-kuyak beskop asahan beliau. Itu juga harus diingat sebagai ungkapan sejarah, ya. Tak ada sanggup itu dah. Nah paling-paling sanggup nama kombok saya. Apalagi cuma aku pula nama tumbuh. Iya. Cuman begitu pun kita juga sudah pernah berbuat dalam hal itu, cuman mengalami kekalahan. Kuatan orang tu cuma hal itu. Alteri kuat juga orang tu bang. 3 pondoknya di bulldozer, pagi di bulldozer, jam 5 bola orang tu balik. Bagai adres itu 114 titik, 114 titik itu cerita di Alteri Bolum di bawah titik ajang tempat minuman khamar, berpesta mabuk-mabukan dan tidak mengacu kepada kemanusiaan, semua mengarah kepada konsep kebinatangan. Udah mabuk lagi tak lempar banyak orang mabuknya dah, minumnya tak lempar sikit ya, tapi nangkono narkoba lain pula membodoh. Ilusinya tinggi. Nang pengaruh lem kambing ilusinya juga tinggi. Pernah aku tanya, ini apanya saudapnya kamu nambah lem kambingnya? Begini ya Pak, bisa awak apa pun nak jadi hati awak, bisa awak berjumpa sama artis. Oh iya pula rupanya dan dihayalkannya dan jadi artis, dihayalkannya berkombok sama artis, dan ini merusak pemikiran. Dia hati-hati kamu jangan ada namanya, dan tak ada untungnya, tak keren. Aku hobi lem kambing, tak jadi tak keren, tak ganteng. Tadi katanya tadi apa? Supaya ganteng. Ada sholat Jumat biar ganteng. Tobat perempuan lain pula ya biar cantik. Gimana baru cantiknya itu lagi? Ya. Nah jadi maka dalam hal ini Rasulullah memilih minuman susu. Jadi jangan sekali-kali kita cenderung kepada khamar. Ini yang hendak diantisipasi. Makanya ini ceramah-ceramah agama ini, terlepas namanya Islam Mi'raj, Nuzul Quran ataukah dia pembinaan mental, ini memang harus menjadi terus menerus. Kenapa? Karena ini yang dapat menetralisir. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, tolong kepada bapak ibu guru, apapun pelajaran kamu, ini mohon maaf, apapun pelajaran kamu, biologikah yang diajarkan, fisikakah yang diajarkan, geografikah yang diajarkan, tolong kaitkan dengan Al-Quran. Tolong dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang nanti mengalami kesulitan mengkaitkan pelajaran itu dengan Al-Quran, insya Allah saya memiliki panduannya. Jadi kalau biologi itu apa ayat-ayat yang mendukung pelajaran-pelajaran biologi. Cerita fotosintetis ada ayat Al-Qurannya. Sehingga anak-anak kita ini sekarang belajar apapun ia tetap menghafalkan nilai-nilai Qurani. Jadi supaya apa? Kalau sudah Quran disoring dibahas, agama ini dibahas, ini lama-lama kita ini mengalami sebuah nilai keinginan untuk terus melakukan kebaikan. Jadi kalaupun kamu melakukan sebuah perjalanan, kita ini memang hidup sedang melakukan perjalanan,
maka jangan sekali-kali siapkan minuman yang diharamkan oleh Allah. Itu ibrah yang pertama. Ini jam berapa sudah? Kemarin ada jam di dinding gue tengok. Oh ada. Tadi aku naik jam berapa? 10 ya? Jam 10. Oh 11 atau 10 kan? Iya, bagus dah, hampir 1 jam ini, tak boleh lama-lama ini ya. Kemudian begitu sudah minum, udahlah diranggap kuat, mulailah dilakukan perjalanan. Begitu hendak dimulai perjalanan, sudah datang cobaan, ada suara nama manggil-manggil dari sebelah kanan. Ya Muhammad, intajirni, tengok aku. Begitulah suara memanggil dari kanan. Muhammad, tunggu. Itu dari sebelah kanan. Tunggu. Itu suara dari sebelah kanan. Tapi Nabi Muhammad cuek aja lagi. Emangnya gue pikirin. Lanjut. Nabi Muhammad menoleh pun tidak. Oh, cuek kau yo, kata dari kanan tuh. Mas pula, memang masalah buat lo. Kira-kira seperti itulah kalau bahasa gaul sekarang. Lanjut, datang dari kiri. Ya Muhammad, intajirni, tengok aku. Tengok aku. Itu panggilan dari kiri, tapi Nabi Muhammad tak menoleh. Tak sompat-sompat gitu doang katanya. Awak hendak basibu, panggilnya pula kira-kira begitu. Dan selamat dari kanan, selamat dari kiri, datang dari muka. Ini bukan lagi persoalan suara, tapi sudah berwujud perempuan tua, gambaran nenek-nenek yang tidak mampus tapi canggih. Perhiasan di mana-mana, batu akik penuh di jari. Nah, ini kena banyak itu. Banyak juga dobang batu di kini. Aku tak tahu bang tahap nak terjadi Tanjung Balai ini. Itu kan kawan dan dobang batu sesebentar center. Jadi nenek-nenek tua ni pakaian menyolok, sutra, hiasan di mana-mana. Kalau orang dulu bilang pakai pacat konyang, pacat konyang, ada lintah konyang, ulat konyang, cacing konyang, penghabisannya ulah sawah konyang. Perhiasan di mana-mana, dianggap toko mas pejalan, intan berlian dipakai, memanggil-manggil Muhammad. Muhammad, intajirni, tengok aku. Tengoklah Muhammad, tengoklah aku nih. Sombong lah kau. Alah, tengok kilauan emas berlian intan permata. Walau wajahku keriput tapi hartaku banyak. Tengoklah, tengok. Sudah handphone saya. Aku tengok. Dalam lagi malam. Tak tahu saja. Pahamlah aku itu. Tapi Nabi Muhammad juga tak menoleh. Lalu Jibril mengatakan, sodakta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasul. Kalau kau menoleh kepada panggilan kanan itu panggilan Yahudi, pastilah umatmu akan condong kepada Yahudi. Lagi kan Nabi Muhammad tak menengok banyak kita bikin dan bau tak Yahudi. Apa salah satu tak Yahudi namam suka mengadu domba. Maka diingatkan Rasulullah, yadkhulul jannata namam, tidak pernah masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Jadi bukan persoalan narkoba saja lagi bang Haji tantangan. Tak masuk aliran nama macam bola umat ni pun kindah. Ya Allah ya Tuhan. Adu aliran nang hanya kerojonya mamocah bola umat sagalonyo kerojo dan tak betul. Ini penting kita sampaikan. Wirid salah,
takziah tak betul. Apa yang kau lagi dah betul kau tahu? Ada pengonah. Kemana Tuhan betulnya kamu? Aku bilang takziah. Mengapa takziah tu? Mendoakan orang mati kataku. Taklah mungkin main-main kataku. Tak sampai tu doa nang hidup pada mati kataku. Pemak kau dah mati kataku. Jangan menomak kataku. Jangan menomak aku dah kataku pula. Cuma lagi malam besok kau datang ke rumah. Mengapai? Mendoakan omak kau masuk neraka kataku. Janganlah pula begitu. Jika kau tak sampai doa nang hidup kena mati, mengapa pala takut kau didoakan masuk neraka? Jangan, kalaupun tak mau kita melaksanakan, diam, udah. Jangan diganggu, itu nanti bisa meretak belahkan umat, memecah bola. Ini faktor Yahudi. Yahudi tidak akan pernah senang sebelum umat ini terburai dan retak. Dan ini kinlah yang sering dibahas bagaimana memecah bola umat, peninggalan Balando. Yahudi itu memang gemar dia memecah belah. Maka dalam kitab Marokil Ubudiyah, Yahudi ini digambarkan seperti kilaban. Tahu kamu kilaban? Hah? Tidak. Kalban? Kalban tak tahu juga. Kalbun? Maaf kalau kabut. Kalbun. Kalau bahasa Jawanya asu, bahasa Bataknya biang, bahasa orang kampung gonggong, bahasa kasarnya anjing. Tengok kamu, nanti belajar kamu dari cuman yang kamu tengok. Seekor anjing kalau ditengoknya ayam berkumpul makan, dikojak dia bukan ondak makanan, bukan ondak makanan ayam. Dia hanya bahagia ketika ayam bersehat. Dikojarnya, bubar ini barisan ayam, dia pun pergi. Jadi siapa yang suka mengkacau-kacau, maka dia adalah anjing. Titik. Penting lagi aku dah. Tahu aku memahamkan bahasa itu lagi. Ya. Kalau ada yang tukang kacau-kacau, ada orang yang sudah elok lalu dikacau-kacau, macam mana sudah terpecah. Dia adalah Yahudi. Jadi dimanapun kita tonton, yang penting diwaspadai di Yahudi. Sekolah apa pun kadang ada Yahudi. Sengaja dia meretak belahkan umat. Ya, tapi alhamdulillah di Al-Falahni tadi tuh Bang ya. Di Al-Falahni alhamdulillah semua aman, semua lancar. Cuman kadang-kadang kepingin juga banyak mengajak di Al-Falahni tapi tak ada kesempatan. Ya. Tak lalu awak karena mengajak ini payah juga ini. Iya, mengajak ini payah. Suka ada modal ikhlas mengajak ini. Kalau tak ikhlas akan jadi. Boleh ditunggu-tunggu sebulan 200 sebulan tak tertunggu-tunggu itulah makanya lebih puasa di pahala guru di puasa pahala berdua ratus ditunggu sebulan kamu gaji 200 sebulan penampilan necis bah kalau si patu jangan ditanya tapi asalkan apalagi bangsa nak menunggu duit bos pakai ingat mulai apa yang pikirkan bos tak keluar tapi berkahnya luar biasa memang 200.000 300.000 400 tapi berkahnya luar biasa yang kalau pakai saudara punya camahan tak ada pala pakai istilah Abu Zawa tak ada nak membuat RPP modal berkombo siap berkombo jolas itu ya ulah cuman intinya bahwasanya dalam kaitan ini jangan biarkan kau suka malago-lago kau ni pun ada kadang malago-lago orang mau bilangnya kau sama lemah gawat kawah memang jijik nenek kawah iya aku saja dah panasnya aku semalam menengok dia tapi itulah aku tamat Yahudi ini budak-budak oncol ni pun main malago-lago ini kau elok-elok kau semalam tak apa-apa kau dibilang apa katanya udah letaklah pala aku sampaikan kamu sinting kau itu dah dibukanya mulai oma-oma ayah-ayah pun dipasarkan begitu pula sore tahu kau cerita si bola semalam kami kode bayar apa ceritanya tak ceritakan aku di kau takut aku sakit hati kawan sudah dibuka aja mulai penasaran lah kawan aku bilang jangan kau bilang dari aku ya alihkan orang bekalai baru mau kah dia Yahudi memecah belah umat kemudian apalagi sifat Yahudi ini suka mengampu kepada orang hebat
Kalau ada orang atasan dia punya, kalau ada orang kaya dia punya. Makanya sekarang orang-orang agen narkoba pun udah diidolakan masyarakat itu. Kenapa? Mau bagi-bagi jatah dia. Bapak pala kalau lo pasang per kilo, diondokkan masyarakat itu, dibagi-baginya pula. Nah, duit apa yang penting? Sakit anak bawa nah duit. Pula kalau dapat 1 miliar pula sekali menjual pula tak keluarkan pada kena 100 juta. Maka itu sudah menjadi idola. Makanya hari ini orang tidak lagi berkiblat kepada ilmu, tapi mereka sudah mulai berkiblat kepada harta. Kalau sudah prioritas hidup kita di harta, celakalah kehidupan kita. Jadi makanya juga kadang orang mengapoilah ke sekolah, katanya. Mengapa presiden sudah ada, wakil sudah ada, nak jadi apa lagi kau? Jadi kita sekolah ini untuk menambah wawasan khazanah keilmuan kita ini. Jadi maka dalam hal ini yang terpenting bagi kita dalam hidup, bagaimana kita ini jangan terlalu cenderung mengampu, bahasanya menjilat. Ini yang bahaya ketika kita sudah menjadi orang-orang yang penjilat. Kemudian Yahudi ini apa? Serakah, tamak. Segalanya dari dia. Segalanya dari Yahudi itu kan begitu. Ketika dia sudah berada di Amerika, udah segalanya di dia. Hingga Indonesia ini pun jadi sasaran ini sebenarnya. Macam mana diruntuhkan? Makanya saya sepakat Indonesia harus dapat mengembangkan dan menumbuhkan kembali firah Islam itu. Tanjung Balai tempat yang ideal sebenarnya. Tergantung bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Memang betul kadang tak mungkin, betul itu bang. Itu sering berkembang di warung kopi karena kebetulan aku orang kode kopi. Karena memang aku sering di kode kopi karena aku anggap kalau aku tidak di kode kopi, kapan orang kode kopi mendengarkan dakwah agama itu pula. Kadang mana mungkin, sebenarnya mungkin. Mengapalah ekonomi kita ini semakin berat merot? Jawabnya karena ikhirah Islam itu tidak tegak dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan ini. Mana ada baitul mal kita? Mana ada? Padahal baitul mal ini penting. Saya pernah katakan, saya punya buku tentang manajemen masjid. Masjid itu harus punya usaha dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Tapi apa adalah cocok masjid berusaha namanya lah nyokau terus kota kawan. Kalau masjid ada usahanya bapak, ini bisa juga nanti kita sosialisasikan anak-anak kami. Macam mana kita ini menumbuh kembangkan ekonomi syariah, paling tidak kita awali dari diri kita. Saya di rumah, saya bilang sama orang rumah saya, adekku, saya bilang itu, iya bang, ini begitu, macam mana pula bang? Banyak kau jam. Memang begitu. Kalau memasak, kalau sudah dimasukkan boras itu 4 mok, 5 mok, keluarkan sejomput. Dan tak pala kita gara-gara sejomput itu dikurangi lapar. Tetap juga porsi makannya itu, tapi tanpa sadar kita menceleng jomput boras. Beradu lamanya berapa itu? Ini teori. Jadi maka dalam hal ini jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang serakah sebenarnya tapi ada keinginan berbagi. Maka dalam Islam ada zakat. Itu tidak akan lahir kalau tidak ada perda syariah zakat. Ini dulu yang pernah saya usulkan, buat perda syariah zakat. Membayar orang kayu Tanjung Balai ini. Cuma tak tahu tak kemana orang juga zakat. Tak ada zakat. Yuk. Buat perda syariah zakat itu. Ya nanti bang, kalau kira-kira abang hendak menghadap kira-kira pembesar nih bang, jangan lupa telepon juga aku bang. Kita guncang ini Balai Tanjung Balai ini bang. Itu harus itu. Bukan mengguncang ada apa-apa, tidak. Bagaimana kembali kita menanamkan hero Islam dan beban ini tentunya sama kamu dulu. Kamu harus tunjukkan memang keislaman itu dalam kehidupan. Jangan pula ada anak pala pula deko. Kau bagian dong. Naik kereta. Itu namanya kau bagian dong ke induknya. Jangan. Jadi maka dalam hal ini hidup sederhana dan jangan biarkan kita seperti orang Yahudi serakah dan tamak.
Kemudian panggilan dari sebelah kiri itu panggilan Nasrani, termasuk menghilangkan adat istiadat. Ini sebenarnya pola kristenisasi ini luar biasa. Saya tidak pernah takut mengatakan pola kristenisasi ini luar biasa. Misi mereka tetap dengan kristenisasi, cuman kita yang tidak sadar. Senyum orang itu, tapi senyum orang itu membawa luka. Itulah dia, senyum membawa luka. Ikulah orang tua. Apalagi hanya lu bagus, lu memang luar biasa. Kalau tidak ada salah lu pindah agama, gua bisa kasih lu mau punya apa. Pemurtadan, misi pemurtadan itu jelas. Salah satunya dihilangkan kita dari budaya dulu. Apa itu? Lewat teknologi handphone mulai dimasukkan MP3 Al-Quran. MP3 Al-Quran dibuat dari rim. La ilaha illallah. Kita putus itu ayat Al-Quran itu. Kadang-kadang tak tahu lah dan tak ada mana kuat berbunyi. Ada dalam kantong. Kadang ada itu misi mereka. Bahkan di Batu kemarin Bang Sajadah di orang itu gambar salib. Memang jago. Orang itu buat orang itu apa namanya itu? Begini-gini itu memang semua begitu, tapi ada yang ditobalkan orang tuh memang jago. Kalau tak teliti kita memang tidak tahu ditobalkan orang tuh pas salib tuh. Bagaimana mereka memasukkan gambar-gambar mereka? Mengapa kita malu memasukkan gambar? Ada nampak labu kota orang tuh, nampak labunya Tanjung Baleni, palanya tidak dibuat Asmaul Husna di tiang listrik. Mana pula buat labu itu? Kalau tiap rumah harus ada nilai-nilai agama atau logo-logo agama. Itu yang betul. Bilang orang-orang tuh segala sudut pakai rantai gambar salib, kerabut yang jemuran, golang ada tanda. Di rumah tetap tapampang, menolak mati. Itu gambar siapa? Itu pula Yesus itu gambar William Smith, artis Hollywood dalam film Mission of Christ. Sama bilang itu gambar Yesus. Bila pula Yesus berfoto? Kita main logika sajalah, kita main logika. Itu gambar William Smith, artis Hollywood dalam film Mission of Christ. Saya kenal, tapi dia tak kenal aku. Mereka tetap menampilkan. Masuklah kamu ke rumah orang, salam. Masuk ke rumah umat Islam, mana lagi ada assalamualaikum tuh. Kalau Allah dibuka pintu masuk rumah wajib assalamualaikum. Ini baru. Ini tidak mengucapkan salam pun dah gengsi. Jumpa sesama muslim gengsi. Halo bro. Gila. So hebat. Mana kau orang kampung? Bokap gue lagi di rumah, nyokap malah tampurung anyut. Menggohamkan. Itulah buat lagu mengenceng, tak menyesuaikan diri namanya. Ada kita rambut pun ada yang mirip kayak Kangen Band, ada kayak Rindu Band, ada kayak Lotong, caca begitu, ada kayak Lancip. Teolah model rambut Lotong. Kau tak percaya kamu tengok kamu Lotong. La ilaha illallah. Ada nak menjulung. Aneh hidup seperti itu. Balik firah. Kemudian jangan kita ikuti budaya. Tahulah budaya sekarang, budaya berisko. 50 tanda kiamat, 10 sudah muncul, 10 dan belum muncul, 40 sudah muncul. Salah satunya gemar berisko dan meninggalkan gemarnya membaca. Dia orang berdisco, buat tahu di jalan pun berdisco, segalonya berdisco, segalonya di mana sudut disco terus, termasuk lagi kini
acara ulang-ulang tahun ini, itu acara mereka itu acara mereka. Itulah dia acara Kristen, acara Nasrani, budaya bukan budaya Islam. Kadang-kadang nenek-nenek pun ada pula ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan ini tato di sama nenek-nenek ini. Ulang tahun ke berapa ini toh? Kan 60. Udah 60 tahun dia menikah, diulang tahunkan lagi itu. Dia pun potong kue itu sedang menggelotarinya barang. Dan tolongnya barang, itu ulang tahun. Pegang. Ih, menggelotari toh. Mulut nenek itu tak ada nampaknya mana lagi dah. Suapkan dengan nenek dah namahan ini mulut nenek dah. Udah sanggup aku tengok hidung sama mulut kita dah. La ilaha illallah. Tapi masih seperti itu. Kenapa? Terpengaruh dengan nilai-nilai budaya asing yang menyesatkan. Hati-hati. Kita punya budaya sendiri. Termasuk di sini ku tengok Nazib kemarin banyak lagi budaya-budaya yang tampil. Termasuk di sini hadrah itu ada di sini. Hadrah itu kalau dapat dikembalikan khirah-khirah budaya Islam ini, nasib, kemudian kasidah. Ini kan kasidah ini kan tak ada lepala generasi. Kutanya mengapa lah Pak kamu nang kasidah ini tak ada generasi? Tak jelas, tak dihargai orang memang. Inilah penyakit masyarakat juga sebenarnya ini. Dan tukang marhaban dan tukang kasidah menjurit-jurit. Ya Rabbi, muanjurit sampai jam 2 pulang dapatlah toluh. Pulang ke rumah apa ya bawa biasa toluh. Babi jaya biasa lah 1 katanya pula. Anak 4 telur ayam, telur rebus. Telur ayah punya biaku katanya 1. Apa punya ayah punya ini biaku. Lama-lama dan sebiji ini diparubutkan datang bininya. Itulah bang kalau mbak tolong dong sebiji dong jadi keributan. Sini telur ayah kamu tuh. Diam pas dengan telur ayahnya itu. La ilaha illallah. Pocah telur ayam kan kalau siapa haban akan dapat itu. Makanya pulang kalau dapat dia jadi anak-anak kita di marhaban kalau ada acara awak di rumah orang ni dan diundang. Itulah dia teori. Kasihlah pula 20.000. Kalau dia 20, 30 orang ini pun semangat. Mengapa sekarang orang banyak terkontaminasi dengan artis-artis KDI, Dangdut Academy. Kalau sudah itu ada kadang-kadang kupak-kupaan mengkirim SMS. Oh ya Allah ya Tuhan, kenapa untungnya dia? Kenapa menjanjikan? Orang kenapa ingin berangkat ke dangdut? Karena dangdut menjanjikan. Apa hadiahnya itu? Tapi alhamdulillah juga sekarang di kota Tanjung Balai ini sudah jelasnya, bukan tado, termasuk program musabaqah tilawatil Quran itu udah lumayan juga hadiahnya, pembinaan Quran. Jadi makanya jangan malu menunjukkan atribut kita sebagai atribut Islam, termasuk tetap mengekalkan busana muslimah ini. Tapi hati-hati, busana muslimah pun kini dijebak orang itu juga kita. Orang itu nama desain busana muslimah itu, tapi ala Nasrani, ala Yahudi dibuat pula pakai topi. Ada pula busana muslimah pakai topi. Inilah dia busana muslimah masa kini. Anda cantik dengan busana ini. Jangan lupa, ayo dibeli. Pakai topi. Datang kawan laki-laki pakai apa? Lancip. Ada itu aku tengok lancip. Kalau budak-budak cantik juga menengoknya itu. Karena ada kalau lancip seperti di Basilam paten. Memang itu lobe khalifah ini kan ada ini lobe warna-warna dia, nano-nano. Kadang-kadang warna petak-petak tapi hingga menjulang ke atas lancip. Kadang dianggap busana muslim ini lucu-lucu. Kalau dapat rendahnya kamu bercadar atau senang. Tapi yang tidak model lah, jangan hitam saja takut kawan. Ini kan kononnya kadang kan membuat orang takut. Kalau boleh warna pink, cadarnya pink, bajunya pink, atau bunga-bunga, ini kau takut tuh kan kau tak biru golap, hitam dan golap-golap saja. Kalau malam tak kau jadi lampu lah ya. Sampai lah jongkok dia begini. Pikir awan tanah apa ya.
Tapi itu juga sebenarnya tak pun seperti itu. Paling tidak vokalkan busana kau itu bagus kan. Nah laki-laki ini jangan palasogan kau bapeci, jangan palasogan. Pinongan ondak mendengarkan peringatan. Memang tak pada nang wajib bapeci ini tidak, tapi paling tidak menunjukkan nilai-nilai kita. Paling tidak sogan-sogan di peci ini awak. Ternyata pakaian itu juga bisa berpengaruh. Takkan mungkin sanggup bawa balobe-lobe, basi sorban-sorban, tak mungkin sanggup bawa pula menarik lagu dangdut di pentas. Tak lalu itu dong. Masuk keyboard aku ditokan banyak. Berpengaruh itu, paling tidak bayar. Balobe, 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 balobe. Maksudnya lagu-lagu dangdut apa nih? Host nih. Hasilnya apa? Bocah handset, bocah handset, bocah handset. Begitu-gitu udah main bawa itu. Ya ada itu bocah handset, bocah handset, bocah handset, begitu-gitu udah tak terlawan lagi itu. Itulah dia. Paling-paling nam sanggup bawa balagu nasib, balagu pun awak lagu bila Ijrail lagi. Udah mengelotah lagi itu. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Aku nang balagu mungkin juga mati. Kalau begitu ku banguntilah dulu. Lama-lama banguntilah dulu, ingat kepada Allah. Jadi ini supaya kita dapat memahami bahwa ada panggilan Nasrani. Kemudian dari muka tadi panggilan apa? Dunia. Kalau kau ya Muhammad menoleh dan bertahan pada panggilan di depan, maka umatmu akan condong kepada hubbud dunia. Ini kita bikin gara-gara dunia ini. Jalan pintas hendak menuju kayo, kini macam-macam. Ada pula jadi bandar narkoba, ada jadi bandar tuyul. Tuyul mungkin pula udah masuk koran, bah. Udah diperjualbelikan tuyul. Ada tuyul. Aku koran, aku baca koran. Karena ada koran iklan yang bagian iklan tuh tuyul second. Iya pula ketiku. Dulu tuh aku pakaian tidak ada second. Tuyul menobol ada second. Mahal 300. Diantar. Macam mana orang dibantah tuyul? Nah, tengok sekarang bahkan yang berbau-bau yang namanya tentang masalah kemusyrikan itu sudah masuk sarana televisi. Udah mulai diiklankan dan ini berpengaruh kepada dampak nilai-nilai keimanan. Maka untuk menghadapi 3 panggilan ini, yang pertama hadapi dengan iman, dan iman ini dibuktikan lewat apa yang dijemput oleh Rasulullah, itulah yang namanya sholat. Jadi hidup ini tidak boleh lepas dari yang namanya sholat. Maka bedalah kehidupan orang yang sholat sama dan tak sholat. Salah satu pengaruh dampak meninggalkan sholat, ini tetap mengalami gelisah, gegana, gegisah, gelak, galau, merana. Gara-gara apa? Tak sholat. Nah, itulah kesanan salah. Ponahnya kau tidur berguling-guling. Kekanan tak juga mau tidur. Kekanan tak mau juga tidur. Ponah, gegana, gelisah, galau, merana. Apa obatnya kau buat? Berwuduk kau. Ambek sholat, lakukan sholat. Sholat aku udah sembahyang ya aku, paling tidak sholat sunat wudu, tidur aman. Kenapa kita sering mengalami kesusahan, sering mengalami kegelisahan? Periksa sholat. Jangan heran kalau ada orang yang hebat, itu tentu dari kualitas persoalan ibadahnya. Jangan dongki awak sama orang hebat. Tanya nanti Pak Haji Khairul Fadli, kenapa beliau bisa sampai ke DPRD Sumatera Utara? Itu bukan karena persoalan apa-apa, kualitas ibadah. Siapapun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan ini, yang memang notabene orang Islam, itu tidak terlepas daripada kualitas ibadahnya. Itu pasti. Sholat. Kenapa di sholat itu lengkap? Lapan yang kita minta setiap kita sholat, Pak. Apa yang kita minta kalau dalam sholat? Apa lagaknya? Membaca mana kau? Bukanlah kono-kono kakau, tak memang kono ya. Kudu kau nan dokat aku, kau lah putar.
Karena mengpenuhi dong. Jangan pula marah. Ada 8 doa yang kita mohon setiap sholat. Rabbighfirli warhamni, ingin disayang jalannya sholat. Yang anak lajang disayang ayah dan ibunya, pelajar disayang gurunya dengan jalan sholat. Aku dulu bodoh belajar fisika waktu guruku Pak Soleh di MPI, tapi dia walau aku bodoh tak pernah dia memarahi aku. Tapi gara-gara pelajaran fisika aku bisa tahu membolot tolo asin. Orang buat Pak Soleh coba praktekkan dulu buat tolo, lalu kacau pakai garam. Rupanya toloh tak mau tenggelam kalau ada kadar asinnya, dia timbul. Itulah teori yang kudapatkan. Sedangkan toloh mau timbul apa lagi lagu ni, apabila tak timbul aku di permukaan. Alhamdulillah sekarang timbul di permukaan Kota Tanjung Balai. Itu kualitas persoalan. Jadi aku dulu tak ada yang boncik aku, tak ada. Oh pas sekolah aku dulu main bodohan, ini bukan pelajaran pintar. Dalam sekolah ranking dah paling jago ranking 20. Begitu bahan kalah. Paling jago ranking 20 itu benar udah paksa-paksakan itu. Tapi alhamdulillah pula tak pernah tinggal kelas. Sampailah sekarang sekolah tetap. Sekolah tak boleh berhenti. Jadi maka tolong juga kita ini tetap harus senantiasa berada dalam konteks supaya aku disayang. Warhamni. Ibu-ibu biar disayang si bapak sholat. Warhamni. Muka suami pun menengok ibu, oh istriku. Disayang anak, disayang bini. Tak ada pun duit belanja dikasih, tapi kono bagus sholatnya tak mengapa bang. Warhamni wajburni. Ini konsep bicara tentang masalah khirah dan kekuatan. Warfa'ni, siapa yang hendak diangkat Allah darajatnya sholat. Warfa'ni, siapa yang hendak kaya sholat. Warzukni, murahkan rezekiku ya Allah. Siapa lagi? Wahdini, siapa yang hendak jalannya lurus, tak hendak tersesat. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Jadi sebodoh apapun kita, Ibnu Hajar itu kan bodoh sampai digolah dia anak batu karena dia belajar dari batu. Tapi karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia belajar dari batu. Batu nang koas tapi kono baru suring, kono tetesan air. Akhirnya batu tadi mengalami lokuk juga. Jadi makanya Ibnu Hajar itu digolar sebagai Ibnu Hajar itu anak batu. Bukan anak batu kono menggiling omaknya, tidak. Tapi anak batu saking bodohnya koas dan tidak coba memberikan pemahaman. Tapi sesudah itu beliau menjadi ulama. Ibnu Hajar itu menjadi ulama. Makanya orang yang meninggalkan sholat ini kan kafir. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafirnya talah ia. Dalam surah Al-Hajj diterangkan lagi, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang kalau Allah kukuhkan di muka bumi, pastilah dia mendirikan sholat. Kemudian doa yang berikutnya, wa'afini wa'fu anni, mohon kemaafan. Jadi singgok salah pun awak dimaafkan. Kita ini kan manusia tak terlepas dari salah. Ini kalau salah pun awak coba doang memaafkannya. Ini ada kadang awak salah gigi saja kalau menerima awak terus tak ada maaf. Jadi kalau kita ini pandai wa'afini wa'fu anni, mudah-mudahan insyaAllah kita akan selamat dunia dan intinya sholat. Subuh jangan tinggal oi. Subuh jangan berhenti sholat. Ini kadang-kadang pada siapa yang bangun, rahmat Allah itu kan turun pada waktu subuh. Siapa yang hendak baju rahmat Allah sholat pada waktu subuh. Ini tidak cuma festival buruh ya di subuh. Apa lagi bangunlah, bangun kota mawak, tunggu lawak juga lewat. Ada 6 besiul.
Tidur dia bersiul. Ada yang nak makan saja bangkunya. Kurut. Tidur pada waktu subuh. Makanya begitu bangun apa tak kira agak berlampu. Tak boleh. Maka bedakan kamu bangun pada waktu subuh dengan bangun jam 7. Tengok, ada beda. Kalau bangun subuh ceria, tengok bangun jam 7. Suruh mandi, tanya lagi ya tu. Mandi kan je kawan ya. Jawab. Bodoh, otak mengalami pembekuan. Otak itu mengalami pembekuan. Jadi makanya kita memperingati sholat dan mi'raj, intinya tidak lain bagaimana kita memahami konsep sholat, dan sholat itu berpengaruh dalam kehidupan sama kita, termasuk siapa yang hendak ditinggikan Allah darajatnya, siapa kamu yang hendak disampaikan kepada cita-cita, intinya harus mau melaksanakan sholat. Kemudian itu paham dari orang yang beriman, intinya sholat. Yang kedua ilmu. Ini tidak terlepas dari masalah ilmu. Kita dapat perjalanan kamu masih panjang, muka belakang kiri kanan samping, itu tetap akan ada panggilan. Maka hadapi panggilan itu dengan ilmu. Saring apa nama manggil awak. Jangan kita ni berhembus angin barat kita ke barat, berhembus ke timur kita ke timur. Jangan biarkan diri kita ni bagaikan lalang sehelai yang berada di tepi pantai. Kenapa? Tidak punya pendirian. Kamada angin bertiup dia akan condong. Ada angin barat, kau ikut ke barat. Ada angin timur, kau pun ikut ke timur. Ada angin topang, kau mabuk ke payah. Ada angin punting beliung, kau pun jadi tersungkur. Hati-hati, istiqomah, teguh pada pendirian. Jangan biarkan hidupmu bagaikan lalang sehelai di tepi pantai, tapi jadikan kau sebuah tugu bangunan yang macam mana pun dasar goncangan angin, engkau tetap memiliki pendirian yang teguh. Intinya adalah istiqomah. Istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam ucapan, termasuk istiqomah dengan niat bagaimana kita terus membesarkan sekolah kita ini, sekaligus menjaga baik nama sekolah kita ini, serta melakukan pemeliharaan. Inilah yang harus kita pahami. Sarana daripada apa yang diperlihatkan Allah sebenarnya banyak lagi yang diperlihatkan Allah lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun pertemuan ini tidak bisa kita sampaikan semuanya. Nanti silakan bertanya kepada pusat informasi. Apa kira-kira yang diperlihatkan Allah saat Isra Mi'raj? Silakan hubungi 8888 untuk pusat informasi. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengundurkan diri dan mengucapkan sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Saya akhiri. Kalau ada kesalahan dan kehilapan saya dapat diberikan kemaafan. Terakhir saya ucapkan selamat menjelang puasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, ya Allah, ya Rahman, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, hias kami dengan ilmu-Mu, hias kami dengan hidayah-Mu, hias kami dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan sekolah kami ini ya Allah sekolah yang memberikan ilmu kepada kami ya Allah, sekolah yang akan bersinar bukan hanya di tingkat Tanjung Balai ya Allah, tapi diakui di seluruh pelosok dunia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kepada kami tuntunan, tambahkan kepada ilmu kami, dan tambahkan kepada kami pemahaman agar kami dapat menentukan jalan hidup kami sesuai dengan kehendak syariat-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي.